Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna bihafiddin wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Ta'ala, insyaallah mudah-mudahan Allah beri kita nikmat iman dan Islam ini terus selama-lamanya. Dalam segala keadaan kita terus dalam keadaan iman dan ihsan. Dan mudah-mudahan kita semua diberi Allah Ta'ala kesehatan sampai akhir hayat, iman dan sehat menyertai kita semua. Amin. Mudah-mudahan yang sakit disembuhkan oleh Allah Ta'ala. Yang lagi dirundung susah diganti dengan bahagia. Dan gak susah-susah walaupun susahnya datang. Amin. Dan mudah-mudahan yang punya hajat qabul hajatnya. Ya, khususnya yang hajatnya mau nikah, mudah-mudahan ketemu jodoh yang bisa bahagiakan dunia akhirat. Yang pengen punya anak diberi keturunan yang soleh dan solihah. Yang hajatnya pengen dapat pekerjaan, mudah-mudahan gak dapat pekerjaan tapi bisa jadi bos yang memperkerjakan orang. Amin. Ikhwani rahimakumullah. Baru saja saya dengan santri-santri, beberapa anggota keluarga secara khusus beberapa orang saja menahlilkan ayah saya. Karena hari ini hari Senin, kebetulan pas tanggalnya tadi 12 Rabiul Tsani, kemudian juga harinya sama hari Senin, itu pas 5 tahun wafatnya ayahanda saya, ayah saya. Almarhum ayah saya, gak terasa sudah 5 tahun. Nah, saya mau cerita sedikit. Banyak hal yang saya dapatkan dengan ayah saya tentunya. Karena saya sekarang usia 45 tahun. Berarti waktu itu 40 tahun saya bersama ayah saya. Selama 40 tahun kan tentunya banyak kenangan yang tak bisa diulangi ya. Dan kenangan yang tak mungkin terlupakan dalam perjalanan waktu. Tapi ada hal-hal yang menarik. Di antaranya almarhum ayah saya itu tidak pernah merepotkan saya sebagai anak. Jadi anak ini enggak direpotkan. Anak enggak diberi beban. Semuanya dibuat ringan dan mudah oleh ayah saya. Jadi ayah saya enggak pernah ngomong ke saya, bantu cuci-cuci piring, itu enggak pernah. Tapi kelihatan piring menumpuk di dapur, ya. Itu ayah saya yang buruan ke dapur kemudian cuci piring dan lain sebagainya. Kalau anaknya mendekat mau bantu dilarang. Enggak. Ya, ini adalah amal yang nanti insya Allah membuat ayahmu masuk surga. Ya ini katanya. Ya, membantu keluarganya. Sehingga kalau malam hari saat anggota keluarga tidur, ya, ayah saya bangun untuk sholat, kemudian selesai munajat itu ke dapur. Biasanya orang selesai munajat kan terus kembali ke kamar gitu ya. Kalau ayah saya ke dapur. Untuk apa? Lanjut cuci piring. Kalau ada mungkin piring, gelas dan kawan-kawannya di dapur yang belum dicuci. Ya, dicuci. Dan itu enggak ada orang yang tahu. Yang tahu ya anaknya ya. Yang tahu anaknya. Dan tentunya ibu saya selaku istri. Nah, ibu saya dilarang untuk cuci piring. Nah, ini tugas saya. Itu tugas saya. Gak mau ngerepotkan keluarganya. Dan itulah yang disebutkan dalam doa Nabi Muhammad SAW. Rahimallahu mura'an a'ana waladahu ala birrih. Kama qala SAW. Semoga Allah merahmati orang tua yang membantu anaknya untuk bisa jadi anak yang berbakti kepadanya. Karena kalau nanti anak disuruh-suruh nolak itu nanti jadinya anak gak bekti. Ya, makanya gak disuruh-suruh, nyantai. Itu yang pertama. Yang kedua, ya ini banyak hal sebetulnya ya.
Banyak hal. Yang kedua, ayah saya nggak pernah ruwet sama urusan duit. Maaf pemirsa, ini ada sedikit rahasia. Sebetulnya malu kalau saya bahas. Ya tapi tidak apa-apa. Mudah-mudahan jadi ilmu. Ayah saya ini kan selain membantu ibu saya jualan sate gulai dulu ya. Sate gulai itu resminya jualan ibu saya. Ayah saya membantu. Bantu ngipasi sate, bantu nusukin sate. Itu kenangan yang indah sekali. Ya, kemudian menghidangkan kepada yang membeli. Ini pekerjaan ayah saya. Nah, selain itu ayah saya jual beli barang antik dan jual beli batu akik. Ya, batu akik itu. Lah yang buat saya itu waktu itu sedikit protes sama ayah saya. Beli tapi nggak pernah untung. Beli nggak pernah untung. Kenapa nggak pernah untung? Karena kalau beli barang, misalnya beli akik 5 gitu ya. Datang tamu, tamunya dikasih akik. Datang tamu, tamunya dikasih akik. Nanti pergi ke alun-alun utara, itu ada pedagang-pedagang akik. Nanti kalau ada orang yang di situ butuh duit, ya lihat ayah saya langsung nyamperin. Nah ayah saya begitu lihat orang yang butuh duit, itu harga akiknya berapa, dibeli. Jadi dibeli. Kalau pulang ke rumah saya bilang, bah itu akiknya berapa harganya? Sekian. Dijual lakunya berapa? Sekian. Itu lakunya sekian tuh lebih murah dari pembeliannya. Jadi kalau dijual nggak mungkin untung. Nah saya nanya, lah kenapa dibeli gitu? Jawabannya, kesian tuh yang jual butuh buat beli beras, buat beli gula, buat keluarganya. Buat keluarganya. Nah terus muncul komentar Pak Novel nih yang waktu itu bodoh, sekarang ya masih bodoh. Komentarnya begini, bah kalau caranya gini lah kapan sugih? Kalau caranya begini kapan sugih, kapan kayanya? Lawang jualan nggak pernah untung gitu ya, rugi dan dibagi-bagikan ke orang. Jawabannya kau tidak tahu. Ya kau tidak tahu. Cuman ketawa gitu. Itu ayah saya itu. Nah kemudian kalau punya uang, ya hobinya naik sepeda ontel, yang kemudian nanti beralih ke sepeda listrik gitu ya. Naik sepeda ontel jalan-jalan ke kampung-kampung. Saya nanya, bah ngapain ke kampung-kampung itu? Temennya bapakmu banyak. Temennya bapakmu banyak dan banyak yang nunggu bapakmu. Nah itu saya tidak paham maksudnya, banyak yang nunggu bapakmu. Ternyata ke kampung-kampung itu main ke rumah temennya orang-orang susah-susah gitu ya. Ya orang-orang susah-susah, orang umut-mumet gitu. Ya duduk di situ, ayah saya disuguhi kopi atau teh, ya selesai uang yang ada ditinggalkan di situ. Nih buat beli beras, nih buat beli gula. Nah, itu yang dilakukan, yang anaknya nggak ngerti gitu ya, yang anaknya nggak ngerti. Ya taunya nanti setelah meninggal teman-temannya pada cerita ya seperti itu. Ya kalimat ayah saya, kau dak tahu. Senangnya idkhalul surur, nyenengkan orang. Nanti tanya sama keponakan-keponakan ibu saya itu. Ya, dulu rumah saya itu kumpulan orang mumet sampai sekarang. Rumah saya itu ya, kumpulan orang mumet. Jadi di Majelis Ar-Raudhah itu, ini relawan-relawan itu rata-rata mumet semua itu. Kalau udah masuk Raudhah mumetnya hilang. Kumpulan orang mumet. Nah ini orang-orang mumet ini udah ketemu ayah saya, pusingnya hilang. Karena dikasih cerita orang-orang soleh, kasih cerita dulu waktu ketemu Habib Soleh Tanggul seperti apa, kasih cerita waktu ketemu Habib Fulan seperti apa, kasih cerita waktu mau Kiai Fulan seperti apa, macam-macam ceritanya. Dari mulai cerita wali-wali sampai cerita orang-orang ruwet gitu ya, yang bisa membuat ketawa. Sehingga setiap yang ketemu itu kesannya apa? Kalau ketemu Habib Muhammad ini pusing hilang. Kalau ketemu ya, nah pulang wallahu a'lam. Jadi kalau ketemu pusingnya hilang. Idkhalul surur, senangnya menyenangkan orang ya, menyenangkan orang dengan bisanya. Ayah saya bukan orang kaya, melarat pol. Ya, dalam ekonomi memang ya melarat pol, susah. Wong saya itu juga ngedepin bagaimana ayah saya didatangi yang waktu ngontrak rumah, yang punya rumah nagih kontrakan 2 tahun belum dibayar itu. Karena nggak ada yang bisa dibuat bayar, itu saya ngedepin, itu rasanya saya jadi anak, ya Allah gitu ya. Pengennya bisa bantu ya, masih sekolah ya, walaupun saat itu ya sudah cita-cita, ini pengennya saya yang bereskan semua itu, niat itu penting. Subhanallah,
setelah akhirnya saya kerja dakwah, kerja jualan buku kan ada duit. Itu ayah saya kalau nggak punya uang cuman ngomong dengan kode, kantongnya perlu diisi. Ya, hagil jeb, ya jatahnya kan kantong. Saya nanya, Pak itu ada uang ambil di dompet. Enggak, kau ambil kenua. Lah berapa? Ya terserah kau. Segini kurang atau cukup? Ya cukup. Kalau saya kasih lebih enggak mau. Ya, ternyata habis itu keluar muter lagi. Ya dibagi-bagikan. Ya ternyata dibagi-bagikan itu semua bukan untuk ayah saya. Tapi itu adalah untuk anaknya. Yaitu untuk saya. Jadi sedekahnya itu bukan diniatkan untuk dirinya tapi untuk saya, untuk adik saya, ya untuk keluarganya. Diniatkan seperti itu. Nah, sampai akhirnya menjadi satu hal dalam diri saya adalah ilmu yang mahal dari ayah saya itu ilmu yakin. Muhammad. Yang sering orang dengar Habib Novel pakai ilmu Muhammad itu saya dapat dari ayah saya. Ini saya mau cerita nih. Yang tadi rahasia satu sudah terungkap ya. Habib Novel sempat ngomong, "No ngini cara ini kapan sugi?" kan begitu ya. Nah, kau tidak tahu ya. Subhanallah. Saya kan akhirnya bangun majelis ya. Majelis berkembang bangun beli tanah. Terus tanah itu dibangun jadi musola 3 lantai. Nah itu gajian tukang setiap hari Sabtu waktu itu ya. Gajian tukang setiap hari Sabtu itu sekitar 30 juta. Gajian tukang. Belum lagi tagihan material, puluhan juta. Hari Sabtu itu harus ada. Nah kalau malam Sabtu pengajian, ajib ya. Malam Sabtu pengajian, Sabtu harus bayar gajian. Nah itu seringkali malam Sabtu gak ada duit. Jadi saya ngajar orang-orang itu wajah saya ceria gitu ya. Itu yang mandang mumetnya hilang. Sebetulnya yang ngajar lagi mumet juga itu ya. Cuman kan saya punya ilmu mikir. Hari Sabtu harus bayar hutang sekian puluh juta. Dan karyawan ini tukang-tukang kan butuh duit untuk keluarganya. Jadi gak mungkin saya kemudian karyawan utang dulu kan gak mungkin. Kalau toko material mungkin masih bisa ditunda seminggu. Tapi kalau karyawan gak mungkin bisa. 20 juta, 30 juta. Nah saya Jumat malam kan jam 8 harus ngajar. Waktu itu saya masih tinggal di rumah ayah dan ibu saya. Di sebelah utaranya majelis Ar-Raudhah. Jam 8 harus ngajar, tapi jam setengah 8 saya pulang ke rumah. Saya duduk gitu. Nah ayah saya lihat saya itu namanya bapak ya. Namanya bapak. Lihat anaknya itu walaupun anaknya wajahnya ceria. Langsung ngomong, mikir apa kau? Saya bilang, tidak ada yang tak pikir Pak. Tidak ada yang tak pikir. Padahal ini lagi mikir. Ini besok ini 20-30 juta ini duitnya dari mana ini? Buat gaji karyawan ini ya. Duitnya dari mana? Tapi ayah saya ngomong, kau mikir apa? Tidak ada yang tak pikir Pak. Ayah saya itu enggak percaya. Langsung mengeluarkan satu kalimatnya orang-orang soleh. Iqta' bil yakin. Iqta' bil yakin. Hapus semua keraguanmu dengan keyakinan. Ya, Allah pasti akan kasih kamu rezeki. Gak mungkin gak dapat. Pasti dikasih Allah rezeki. Karena bapakmu tiap malam gak pernah tidur doakan kamu. Ini keren nih. Sekarang banyak bapak yang gak tidur cuma doakan dirinya sendiri. Iya, doakan dirinya sendiri. Banyak ibu yang gak tidur tapi curhat sama Allah mencurhatkan suami. Gak mikir bagaimana anak keturunannya. Ini ayah saya bilang, tiap malam bapakmu tuh gak tidur, itu kalau doakan kamu, artinya doakan saya, doakan adik-adik saya, doakan kakak saya ya. Didoakan oleh ayah saya, iqta' bil yakin. Itu saya seperti ditempeleng ya pakai gunung itu, plong itu kepala saya. Kok masih punya, seakan-akan punya rasa ragu, besok nih bayarnya bagaimana. Nah, sejak hari itu semua keraguan saya hilang. Ya, iqta' bil yakin. Pokoknya besok ada, karena tukang itu datang bawa rezekinya sendiri. Saya cuma ngantarkan rezekinya tuh tukang ya. Saya tinggal minta sama Allah Ta'ala. Berangkat ngaji tambah semangat. Ya utang lunas, padahal ganti utang nih. Ya mudah-mudahan begini ya insya Allah yakin. Subhanallah besok Sabtu pagi itu ya selalu ada solusi. Selalu ada solusi, selalu ada rezeki yang datang untuk membayar gajian tuh tukang.
Dan alhamdulillah bangunan pun terselesaikan. Iqta' bil yakin. Nah ini sengaja saya cuma tidak mau ngomong banyak-banyak. Tapi kalau Anda menyaksikan tayangan ini sekarang ini, kalau Anda tidak mendoakan ayah saya, tak coret dari daftar murid saya. Canda. Jadi kalau Anda memang sayang sama saya, ya cinta sama saya, doakan almarhum ayah saya. Meskipun cuma sekali, khususnya malam hari ini. Kirimkan Fatihah untuk Habib Muhammad bin Ahmad Al-Idrus ya. Habib Muhammad bin Ahmad Al-Idrus. Kalau repot Al-Fatihah ila ruh, bapaknya Habib Novel, selesai. Udah paham alamatnya itu, malaikat paham ya. Allah Maha mengetahui. Al-Fatihah seperti itu. Kalau jenengan tambahi dan seluruh leluhur dan keluarganya lebih bagus lagi. Ya, lebih bagus lagi. Saya cuma minta itu, doakan almarhum ayah saya dan doakan ibu saya panjang umur, sehat wal afiah, senang terus bahagia. Itu yang paling pokok. Otomatis nanti kalian juga dapat dari malaikat. Walaka mithlu, wong aku gak roh. Saya kan di rumah gak ngerti yang doain orang tua saya siapa. Berarti kan doa tanpa pengetahuan mustajab. Ada malaikat yang ngomong, kamu juga dapat yang sama. Artinya orang tua Anda juga akan didoakan oleh malaikat.